Presiden Indonesia terburuk sepanjang sejarah adalah Soeharto dan SBY, ditulis oleh Manuel. Beberapa hari ini timeline Twitter diisi dengan tagar presiden terburuk dalam sejarah. Berhubung saya orangnya tipe yang tidak akan pernah melupakan sejarah dan juga mengingat-ingat terus akan betapa beruntungnya kita mendapatkan Presiden Joko Widodo sebagai utusan dari rakyat dan Tuhan. Sebagai presiden terbaik, mari kita ulas kekelaman masa lalu di Indonesia. Di negara demokrasi, utusan rakyat adalah utusan Tuhan. Vox Populi, Vox Dei, begitu yang kita kenal dalam dunia soal demokrasi. Angkatan yang lahir di tahun 70-80-an sudah sangat mahir mengetahui betapa buruknya kepemimpinan Presiden kedua NKRI, Soeharto, yang dianggap oleh beberapa media sebagai diktator terkorup. Bukan sekedar terkorup, tapi diktator, sedangkan SBY presiden yang saya kira autopilot. Di dunia Twitter kita pasti sudah tahu arah dari gerakan narasi para pendukung Febri Diansyah, Novel Baswedan, SJW, dan para kadrun HTFP yang memang dunianya hanya di Twitter. Mereka ingin memframing Presiden Joko Widodo dan beberapa tokoh nasionalis seperti Ganjar Pranowo seburuk mungkin. Kita melihat bagaimana Twitter ini berisi oleh residu-residu politik alias orang-orang yang terbuang dari politik. Bermetamorfosis, bukan makin bagus, malah makin mengenaskan. Orang-orang macam Febri Diansyah ada di sana, Novel Baswedan aktif, Rizal Ramli juga aktif di Twitter, Rocky Gerung pun juga ada. Kalau kita melihat apa yang menjadi lini masa di Twitter, kita melihat ada para barisan sakit hati yang tidak rela jabatannya dicabut. Padahal jabatan dicabut juga kan karena mereka memang gak kompeten. Adapun yang sebelum dibuang belagak sok mengundurkan diri. Mereka ini ada di barisan Heartbroken. Para pendukung mereka ini membuat tagar presiden terburuk dalam sejarah dan mengatakan Joko Widodo adalah orangnya. Saya kira ini adalah sebuah permainan narasi yang cukup lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena begini, sepanjang sejarah Indonesia, rakyat sudah bisa melihat dengan jelas siapa pemimpin alias presiden yang baik, siapa presiden yang buruk, siapa yang terbaik, siapa yang terburuk. Bisa kita nilai bersama-sama. Kita tahu sepanjang sejarah Indonesia merdeka, baru ada 7 presiden Republik Indonesia. Ada 4 orang sudah meninggalkan kita semua. Mereka adalah Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Yang masih hidup sampai saat ini adalah SBY, Ibu Megawati, dan Pak Joko Widodo. Itu saja presiden kita sampai saat ini. Tapi marilah kita melihat 2 presiden terburuk sepanjang sejarah di mata saya. Saya akan memberikan rubrik-rubrik agar kita bisa melihat dan membandingkan bagaimana 2 orang ini akan saya masukkan ke dalam kategori pemimpin terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pertama, Soeharto, Presiden RI yang paling lama memimpin. Era Orde Baru adalah era di mana saya lahir, mengenyam pendidikan dasar sampai menengah atas alias SD sampai SMA di daerah. Saat itu orang-orang yang hidup di luar Jawa bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Saya ingat sekali sekolah saya adalah sekolah instruksi presiden, kalau disingkat adalah sekolah Inpres. Setiap hari Senin kami upacara bendera untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan dan juga mendengar ceramah singkat dari sekolah. Sekolah Inpres saat itu kondisinya tidak baik. Kursinya juga jarang diganti. Ada beberapa yang rusak, bahkan di satu kelas saya dan teman-teman di SD pernah belajar tanpa papan tulis. Beruntung guru saya adalah orang yang tanggung jawab saat itu. Ketika saya datang kuliah, saya melihat ketimpangan yang sangat tinggi. Kalau mau pakai bahasa sekarang, Jakarta dan daerah kampung saya ibarat Pyongyang dan kampung di Korea Utara. Jauh sekali ketimpangannya. Saat saya menginjakkan kaki di Jakarta, saya kaget. Namun ketika saya bergaul dengan beberapa orang yang datang dari Jawa, saya merasa bahwa kekagetan mereka tidak separah dengan kekagetan saya. Artinya, pembangunan di Indonesia saat itu masih tidak seimbang, masih timpang dan tidak ada kesetaraan. Bukan itu yang membuat saya menganggap Presiden Soeharto gagal mengurus Indonesia. Ketika di Jakarta, saya berkuliah sekitar 4 tahun. Namun, tahun kedua atau ketiga, saya harus kabur kembali pulang ke kampung halaman karena begitu mengerikannya dan mencekamnya suasana saat itu. Amarah mahasiswa kepada Soeharto sangat tinggi dan akhirnya lewat pendudukan gedung DPR MPR Indonesia diselamatkan. Berbeda sekali dengan mahasiswa sekarang yang gampang disewa oleh elit-elit lama. Soeharto saat itu ditekan habis, kondisi mengharuskan dia lengser dengan segera. Tapi proses pelengseran manusia ini sangat lama. Pemberontakan dimulai sejak 1996, berakhir di tahun 1998. Peristiwa berdarah-darah yang mengorbankan banyak jiwa, baik dari mahasiswa sampai orang-orang etnis tertentu di daerah pecinan Jakarta pun terjadi. Saat itu Prabowo masih aktif di militer, dia harus angkat kaki juga dari Indonesia setelah Soeharto lengser. Lengsernya Soeharto menjadi tonggak sejarah, namun dilalui dengan sangat berdarah-darah.
Beberapa mahasiswa di kampus Trisakti jadi korban, yang ketika saya kembali lanjut kuliah tingkat 3 ada bintang di lantai yang tersebar di beberapa titik kampus Trisakti. Mereka pahlawan reformasi, bukan Amin Rais. Kalau yang mengatakan Amin Rais pahlawan, kami mahasiswa angkatan 90-an pasti menolak. Dia ini sampah demokrasi. Bebek lumpuh yang mencoba menunggangi mahasiswa. Banyak yang tertipu dan salah kaprah soal ini. Dia ini gelandangan politik. Rezim Orde Baru adalah rezim korup. Inilah yang membuat saya begitu merinding setiap kali membayangkan kekejian yang ada di sana. Selain timpang, korup, kasar. Begitulah pandangan saya terhadap Soeharto. Kedua, SBY. Orang ini memimpin tidak selama Soeharto. Dia hanya memimpin sekitar 10 tahun. Tapi nggak berasa. Saya sudah cukup dewasa dalam melihat mana yang baik, mana yang jahat. Awalnya saya melihat bahwa di periode pertama pilihannya memang SBY dan JK melawan Megawati dan Prabowo. Saya memilih SBY JK karena ada Prabowo di kubu Megawati. Namun setelah memimpin saya merasa hidup ini biasa-biasa saja. Iya, tidak terlalu menyesal lah kalau ada SBY dan JK. Kenapa saya tidak terlalu menyesal? Karena ya adem ayem saja. Namun di periode kedua saya tidak memilih SBY Budiono. Saya memilih JK saat itu. Kenapa saya memilih JK? Karena saya mulai mengendus ada FPI yang selalu demo di era SBY. Meski pernah ditangkap di era SBY, saya melihat SBY ini agak permisif soal HTI. Dan terbukti selama dia memimpin produknya hanya barang-barang yang gak jadi. HTI dibiarkan memprovokasi orang-orang. Akhirnya pun saya memilih JK, bukan karena saya suka JK, melainkan karena saya gak suka SBY. Bukan hanya Soeharto, SBY ini juga banyak proyek-proyek mangkrak. Kalau berani, BEM UI bikin dong julukan buat kedua orang ini. SBY adalah King of Mangkrak, sedangkan Soeharto adalah King of istilah sendiri. Jangan saya lanjutin deh, takut gak ditemukan nanti. Lihat saja karet-karet yang ada sekarang. Siapa yang ribut sama Menkeu? Anaknya Soeharto bukan? Lihat saja siapa yang keluar-keluar terus soal penanggulangan pandemi. Anaknya SBY bukan? Like father like son, ada benarnya. Yuk simak video selanjutnya. Pasca demo Jokowi Endgame, kini giliran grup tani Semarang. Polisi harus buru dalangnya. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Kurang sehari lagi aturan PPKM diberlakukan, tapi para pengacau negara malah membuat situasi kian memburuk. Apalagi mereka lupa kalau pandemi yang melanda dunia bukanlah kesalahan pemerintah. Sejauh ini Jokowi sebagai kepala negara juga tak pernah melakukan kesalahan fatal atau penyelewengan. Kalau dirasa negara kewalahan mengatasi pandemi, masih banyak negara-negara lain yang juga kena imbas lebih parah. Masalahnya di manakah posisi kita saat negara sedang susah? Mendukung dengan menyebarkan semangat optimisme atau malah melumpuhkan dengan seruan mengajak makar dan rusuh? Kita masih ingat beberapa waktu lalu BEM UI sempat viral lantaran mengunggah meme Jokowi sebagai King of Lip Service. Kekecewaan yang mewakili PKS itu dimanfaatkan Demokrat untuk mendukung aksi turun ke lapangan hingga banyaknya tagar menyuruh Jokowi mundur. Tak berhenti sampai di sana, ada mahasiswa dari alma mater lain yang kini ikut viral setelah memprovokasi ajakan Jokowi Endgame. Lalu bermunculan grup-grup WhatsApp mencatut nama olahraga, tapi isinya mengajak berbuat kerusuhan. Untungnya, polisi gerak cepat mengamankan. Seperti dilansir detik.com, tangkapan layar sebuah grup WA bernama Grup Tani Semarang yang berisi percakapan mengenai arahan untuk aksi serentak 24 Juli beredar di media sosial. Di dalam grup itu ada percakapan yang menyebut aksi tersebut memiliki tujuan, yakni ciptakan kekacauan untuk melumpuhkan perekonomian kota. Menanggapi beredarnya percakapan tersebut, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan kepolisian tengah menyelidiki grup Tani Semarang tersebut. Polisi tengah menyelidiki sosok di balik grup percakapan tersebut. Argo juga meminta para peserta aksi mengurungkan niatnya. Menurutnya jumlah kasus corona di Indonesia masih tinggi, hingga masyarakat lebih baik tetap waspada di rumah. Dari tangkapan layar berisi percakapan grup Tani Semarang itu beredar di media sosial Twitter. Di dalamnya, seorang anggota grup meminta perhatian kepada para anggota grup lainnya karena dirinya ingin memberi sosialisasi. Anggota grup tersebut mengatakan rencana demonstrasi tersebut merupakan bentuk luapan amarah masyarakat kepada pemerintah, bukan berupa tuntutan perubahan kebijakan atau menuntut pemerintah menjadi lebih baik. Bahkan, nomor tersebut mengingatkan soal digital security. Dia ingin peserta menghapus konten yang berpotensi terjadi doxing serta menggunakan nama samaran di Discord. Kita lihat betapa aksi-aksi belakangan yang terjadi sengaja disusun rapi agar tak tercium oleh aparat.
Intinya satu, membuat rusuh dan kacau agar rakyat semakin tak percaya pada pemerintah. Kalau benar terjadi penggulingan kekuasaan, negara kita juga yang susah. Bukannya terbebas dari corona, yang ada malah jadi Suriah kedua. Rasanya tak sulit bagi kepolisian untuk melacak sumber aliran dana para pendemo seperti aksi 212, 411, penolakan Pilpres 2019, penolakan Undang-Undang Omnibus Law atau revisi KPK. Sayang sekali kalau cuma aktor lapangan dan dijerat, sedang bandar demo masih berkeliaran dan siap mengeluarkan aum tak berseri. Padahal dulu sempat melacak hingga orang yang terkait Cendana dan Cikeas. Sayangnya lagi-lagi penyelidikan lebih dalam dihentikan. Tapi di saat kondisi genting seperti saat ini, yang paling utama adalah melumpuhkan bandar demo. Semoga saja polisi segera mengusut otak di balik semua aksi ini, karena mereka juga tak akan berhenti hingga negeri kita cintai hancur tak bertepi.